terakhir kita. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa? Ahmad Al-Mulin, coba pimpin doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan ya. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan tanya tentang puisi. Masih ingat ke apa itu puisi? Puisi adalah bentuk seni kata yang mengunggah perasaan, mencerminkan pikiran, dan menyampaikan pengalaman manusia dengan cara yang indah. Iya, betul. Berarti kalian ada belajar di rumah ya? Iya. Oke. Karena kita puisi sudah tahu, berarti kita hari ini belajar tentang teks puisi apa? Teks berita, ya? Oke. Yang tujuan kita hari ini adalah melalui apa tuh namanya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dua, mengidentifikasi dan menyimpulkan isi berita dengan benar. Dan tiga, menyimpulkan pokok-pokok isi berita. Sudah tahu berita itu apa, nak? Pernah dengar kalian berita itu apa? Pernah? Di mana biasa kalian dengarkan informasi berita itu? Hah? Di mana? Di TV. Iya, nak? Iya, apa lagi? Di HP. Di mana? YouTube. Terus, kalian kan sekarang semua pakai HP kan? Pasti tahu. Karena sekarang ini belum apa namanya, masa apa? Hah? Globalisasi ya? Iya, ya kan? Nggak mungkin nggak ada yang pakai HP juga, nggak ada TV di rumah, nggak ada ya? Nggak ada, semua di rumah ada TV. Pasti kalian bisa lihat melalui TV, melalui HP, melalui apa lagi? Koran, apa lagi? Gimana lagi? Hah? Gimana lagi? Iya, yang maksudnya itu berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Dengan adanya TV kita sudah tahu kejadiannya apa, artinya misalkan di Jakarta apa itu namanya, kejadiannya banjir. Ya, dengan kita melihatnya sudah tahu di Jakarta apa itu namanya, banjir. Oke ya, Ibu rasa sudah tahu. Berarti sekarang kita akan melihat video. Tiang teks berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi
suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita terdiri dari 1. Aktual. Aktual yakni terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. 2. Faktual, yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, atau pernyataan. 3. Penting. Penting yaitu ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. 4. Menarik, yaitu peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita terdiri dari 1. Mendapatkan informasi, 2. Menambah wawasan, 3. Sebagian pelajaran hidup. Jenis teks berita terdiri dari 1. Berita langsung, 2. Berita mendalam, 3. Berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, 4. Berita interpretatif, 5. Berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita disingkat dengan istilah adik simbah atau 5W1H, yaitu A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, B bagaimana. Unsur-unsur berita atau dengan istilah adik simbah atau 5W1H meliputi apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 2. Siapa orang yang terlibat. 3. Kapan waktu kejadian. 4. Di mana tempat kejadian. 5. Mengapa memuat alasan dan sebab akibat. 6. Bagaimana yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Kredit poin aja, beli barang idaman, cicil hingga 12 bulan, sefleksibel itu. Struktur teks berita terdiri dari yaitu berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. 2. Peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. 3. Sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber ditulis pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertai
menyertakan sumber berita terutama di internet. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Bahasa baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa atau kalimat tidak langsung, 4. Konjungsi temporal atau kronologis, 5. Keterangan waktu, dan 6. Kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yaitu bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. 2. Penggunaan kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tanda petik, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Titik, saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tanda petik, ujar Sutama. 3. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah lawan dari kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. A. Penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 November 2017. 6. Penggunaan konjungsi temporal, yaitu terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Oke, sudah kalian lihat? Sudah kalian nonton? Ya, sudah kalian pahami tentang teks berita? Iya. Berarti kalian sudah tahu itu 5W 1H kan? Iya, apa nak? Sudah tahu berarti kan? Dan tujuan kita belajar apa hari ini kan? Oke, sekarang kita ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan menjawabnya secara berkelompok ya nak? Oke. Nanti kalian presentasikan ke depan bisa satu orang ya, satu kelompok satu orang ya. Lihat aja dulu. Silakan. Langsung jawab ya. Ini yang dijawab.
pahami daripada enggak jawabannya itu. Sisa 2 orang. Kompromi ya nak, kompromi. Kompromi dulu. Ibu rasa sangat mengerti, sudah ada yang pahami dari ini. Ya, di situ. Tentang banjir ya, Delapan Kecamatan Aceh Utara, ribuan warga mengungsi ya. Bacalah dulu. Ya nak jawab. Ya, pemerintah Ini waktu kalian 20 menit ya. Kerjakan kelompok. Kelompok ya. Anggota ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bakal yang diperiksa, tanya apa itu sudah betul tulisannya. Kalian perlu tuliskan ke depannya satu kelompok.
hasil kerja kami. Nomor 1, yang dimaksud dengan berita adalah suatu teks yang menyampaikan informasi atau kabar kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa, kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan. 2. Kegunaan berita sebagai pelajar adalah meningkatkan rasa keinginan terhadap persoalan yang sedang terjadi, misalnya saja perkembangan dunia. 3. Sumber-sumber informasi lisan meliputi televisi, radio, ceramah, pidato, seminar, hasil wawancara, rekaman video, dan sebagainya. Oke. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kelompok 3. Apa baca terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus. Hasil kerja kami. Ya. Satu yang dimaksud dengan berita adalah sudah ya, tiga kelompoknya sudah ya. Oke, berarti kita belajar hari ini apa tujuan teks kelompok apa tuh namanya teks berita ya. Sudah kalian tahu, berarti dengan adanya apa tuh namanya berita kita sudah tahu kejadian. Contohnya misalkan kejadiannya di Jakarta sudah. Ya, sudah tahu berarti kejadiannya di Jakarta. Kita sudah tahu dengan adanya TV, kita melihatnya dan ada apa tuh namanya? Koran kita baca berarti kejadiannya banjir di Jakarta berarti kita sudah tahu. Oke, untuk hari ini belajar kita tentang berita. Untuk minggu lalu, minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita lagi. Tentang apa ya? Tentang teks prosedur ya? Oke. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang berita, ciri-ciri teks berita. Apa? Aktual, terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Ya, 2 faktual. Kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu sampai di mana? Khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. 3. Penting. Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Oke, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Sudah tahu itu teks berita apa itu namanya? Ciri-ciri teks berita ya. Oke, berarti iya. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Senang. Ibu juga senang. Oke. Dan ibu cukupkan di sini. Juga sebelum belajar kita baca doa dan sesudah juga kita baca doa. Yuk sama-sama baca doa. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini ibu cukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.